kamu, apa itu COVID-19? COVID-19 adalah virus corona jenis baru yang ditemukan. Ukurannya sangat kecil, kamu tidak bisa melihatnya. Corona artinya mahkota, karena tubuhnya runcing-runcing mirip mahkota. Kalau manusia bertahan hidup dengan makan, berbeda dengan corona. Corona membuat rumah di dalam tubuh manusia. Sebelum membuat rumah, corona menempel di benda-benda sekitarmu, binatang peliharaanmu, bahkan orang yang kamu. Setelah memasuki tubuh manusia, corona juga bisa melompat melalui mulut dan hidung. Corona juga bisa melompat sejauh 1-2 meter. Corona menyebabkan banyak manusia sakit. Mereka jadi demam, batuk, pilek, sulit bernapas, dan merasa mudah lelah. Manusia jadi takut pada corona. Tapi jangan khawatir, karena banyak manusia yang sembuh juga dari corona. Itu karena dokter dan doa orang-orang di sekitarmu yang siap membantu. Jadi kita harus menjaga mereka bersama-sama. Siapa saja bisa tertular dan menularkan virus corona. Baik laki-laki atau perempuan, orang dewasa atau anak-anak, hingga lansia bisa berpotensi terpapar virus ini. Namun, ada beberapa kelompok yang cenderung lebih rentan terkena virus ini. Misalnya, salah satu kelompok yang paling rentan terinfeksi virus corona adalah orang lanjut usia atau lansia. Seiring bertambahnya usia, tubuh akan mengalami berbagai penurunan akibat proses penuaan, mulai dari menurunnya produksi hormon, kekenyalan kulit, massa otot, kepadatan tulang, hingga kekuatan fungsi organ tubuh yang menurun. Kemudian, sistem imun sebagai pelindung tubuh pada lansia pun tidak dapat bekerja dengan maksimal layaknya saat masih muda. Akibatnya, sulit bagi lansia untuk melawan berbagai macam bakteri atau virus penyebab penyakit, termasuk virus corona. Selanjutnya, orang yang rentan terinfeksi corona yang memiliki penyakit kronis beresiko lebih tinggi untuk mengalami gejala berat. Hal ini dikarenakan penyakit kronis menyebabkan sistem kekebalan tubuh penderitanya melemah dan sulit melawan infeksi. Akibatnya, tubuh penderita penyakit kronis lebih mudah terserang penyakit, termasuk virus corona. Adapun beberapa jenis penyakit kronis yang mungkin diderita, misalnya diabetes, infeksi pernapasan akut, asma, jantung, hipertensi, kanker, serta kondisi medis lainnya yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Kelompok orang yang rentan terinfeksi virus corona berikutnya adalah tenaga medis. Bagaimana tidak? Mereka diharuskan untuk bersinggungan langsung dengan pasien yang terinfeksi virus corona. Mengingat resikonya yang sangat tinggi, para tenaga medis perlu menerapkan prosedur, protokol, dan penggunaan alat pelindung diri untuk mencegah penularan virus corona. Bagaimana sih cara penularan virus corona atau COVID-19? Pada suatu ketika ada 4 kelompok orang. Sebut saja kelompok A, B, C, dan D. A adalah orang yang kena virus pertama kali. Mereka bisa saja sakit ataupun tidak, tapi mereka membawa virus di tubuh mereka. A jalan-jalan ke tempat C, berpapasan dengan B di jalan. A dan B tidak saling kenal. Kemudian A bertemu dengan C. C ini bisa satu atau banyak orang, tapi melacaknya masih gampang. Kenapa? Karena saat C sakit, kita bisa langsung cek dia habis ketemu siapa. Dan kita bisa menemukan si A juga loh.
Si C bisa langsung dikarantina dan diobservasi, si A pun juga. Masalahnya kita nggak bisa nemuin si B. Berapa banyak orang yang berpapasan dengan A. Dan bahkan B juga nggak tahu kalau dia ketularan dari A. Waktu D jalan-jalan dia mungkin ketemu dengan B. Sekarang D jadi B baru atau B2, yaitu orang-orang yang nggak tahu bahwa dia sempat papasan sama penderita corona. Si D ini mungkin saja kita loh. Iya kita. Kita bisa jadi adalah orang-orang yang sudah terkena virus corona atau COVID-19. Normalnya masa inkubasi corona itu 2 minggu. Setelah 2 minggu biasanya baru kita mulai sakit dan menunjukkan gejala-gejala dari virus corona. Karena itu kita harus menjaga jarak atau di rumah aja dulu biar kita nggak jadi perantara. Lebih baik kita jadi orang yang berjaga-jaga dan tidak memberikan virus ini ke orang lain, terutama kepada mereka yang rentan. Nah, mari kita stop penyebaran, jaga jarak, usahakan di rumah aja. Jaga diri untuk jaga semuanya. Inilah gejala-gejala orang yang terinfeksi virus COVID-19. Gejalanya mungkin terlihat sangat ringan, cuman pilek, Rasa sakit pada tenggorokan, batuk-batuk secara terus-menerus, dan juga diiringi dengan demam tinggi sekitar 37 derajat Celcius ke atas. Gejala yang lebih serius bagi sebagian orang adalah sesak napas. Dalam beberapa kasus, penyakit ini dapat menyebabkan kematian pada seseorang. Orang-orang yang lanjut usia adalah orang-orang yang memiliki risiko tinggi dan juga orang-orang yang memiliki penyakit-penyakit bawaan seperti penyakit kelebihan gula atau yang sering kita kenal dengan diabetes. Bisa juga penyakit asma dan juga penyakit jantung yang dialami oleh seseorang. Lebih baik di sini, rumah kita sendiri, segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Semuanya ada di sini. Semuanya ada di sini. 1, 2, 3, come on! Hai, nah sekarang kita tonton video penjelasan yang satu ini. Indonesia menjadi negara ke-52 yang mengumumkan status warga negaranya terinfeksi virus corona atau COVID-19. Hingga saat ini belum ada vaksin yang mampu menangkal. Maka pencegahan infeksi menjadi cara yang efektif untuk menurunkan peluang penularan. Apa saja yang harus diperhatikan? Cara penanganan yang pertama adalah tetap diam di rumah bagi Anda yang mengalami atau gejala ringan COVID-19. Hindari keluar rumah kecuali untuk mendapatkan perawatan medis dari dokter. Cara penanganan yang kedua adalah melarang Anda untuk tidak melakukan perjalanan baik motor ataupun angkutan umum. Menggunakan transportasi umum banyak orang bisa memicu Anda tertular COVID-19. Cara yang ketiga adalah dengan menjaga jarak dengan anggota keluarga atau orang lain supaya tidak tertular COVID-19. Gunakan kamar tidur sendiri serta jika tersedia dan memungkinkan gunakan kamar mandi terpisah. Cara penanganan yang keempat, membatasi kontak dengan hewan peliharaan dan hewan lainnya meskipun belum ada laporan tentang hewan peliharaan atau hewan lain yang sakit dengan COVID-19, namun kita tetap waspada. Cara penanganan yang kelima, gunakan masker saat sakit. Gunakanlah masker di sekitar orang lain dan sebelum Anda memasuki wilayah penyedia layanan kesehatan. Cara yang keenam, tutup saat bersin dan batuk. Selalu menutup hidung dan mulut dengan tisu atau tangan yang sudah bersih saat bersin maupun batuk. Jangan biarkan cairan dari dalam yang memungkinkan bersama virus dan sel aktif menempel di permukaan. Cara yang ketujuh, sering cuci tangan dan hindari menyentuh wajah.
Cara ini merasa sakit dan gejala COVID-19 dengan sesering mungkin mencuci tangan dengan waktu sekitar 20 detik. Kemudian hindari menyentuh wajah terutama hidung, mata, dan mulut. Cara yang ke-8, tidak berbagi benda. Jangan berbagi piring, cangkir, gelas, peralatan makan, handuk, serta tempat tidur dengan anggota keluarga di rumah. Cara 9, gunakan hand sanitizer. Cara penanganan ini jika Anda mungkin terkena COVID-19 atau positif COVID dengan melakukan sentralisasi di rumah. Bagi keluarga Anda, segera menggunakan hand sanitizer atau bisa juga dengan menyemprotkan desinfektan. Cara yang terakhir yaitu memantau gejala diri sendiri. Segera cari perawatan medis jika penyakit Anda memburuk, misalkan Anda kesulitan bernapas, hubungi dulu dokter dan beritahu mereka gejala Anda. Ada cara menambah imun tubuh. Yang pertama yaitu cukup tidur. Nah, dimana jika kurang tidur itu bisa berdampak buruk dan itu akan memudahkan penyakit masuk ke dalam tubuh kita. Kalau tidur yang cukup itu akan menambah daya tahan tubuh yang lebih kuat. Yang kedua yaitu konsumsi makanan sehat. Nah, makanan yang kaya akan antioksidan seperti sayur-sayuran, buah-buahan, nah itu dapat membantu tubuh melawan radikal bebas. Ketiga, yaitu olahraga di rumah. Nah, dengan olahraga, tubuh kita akan menjadi lebih kuat dan daya tahan tubuh kita itu akan menjadi lebih baik dan juga dapat meredakan peradangan. Pada yang keempat, menekan stres. Stres yang berkepanjangan dapat meningkatkan produksi hormon kortisol yang mengganggu sistem daya tahan tubuh dalam melawan infeksi. Yang kelima yaitu berjemur di bawah sinar matahari. Nah, dengan berjemur 15 menit pada jam 10 akan mendapatkan vitamin D, meningkatkan kadar kalsium dan juga fosfor dalam tubuh serta meningkatkan daya tahan tubuh kita. Keenam, konsumsi lemak sehat. Lemak sehat dapat membantu tingkatkan respon imun dengan mengurangi peradangan. Yang ketujuh yaitu berhenti merokok. Nah, merokok nikotin maupun elektronik, baik perokok pasif maupun aktif, terpapar nikotin akan merugikan bagi sistem kekebalan daya tahan tubuh kita.